Boleh juga ditanya bang. Kalau gitu kita interaktif aja. Coba silakan, Anda mau bertanya apa? Saya persilakan duluan. Itu saya mau bertanya ya. Itu Tuhan yang bukan digantung itu apa bang? Iya. Aduh. Tuhan bukan yang digantung. Baik bang. Iya. Kita sepakat ya, Tuhan itu maha kuat. Iya. Betul? Betul. Baik. Kalau dia maha kuat, berarti dia tidak bisa kalah dengan ciptaannya, betul? Oke, ya. Nah, baik. Bang, ayat Al-Quran saya mengatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya. Nah, jadi kalau yang digantung oleh makhluk berarti bukan Tuhan, gitu. Terus menurut abang ini apa selanjutnya? Kira-kira ada nggak menurut Anda Tuhan digantung? Kalau Tuhan itu tidak pernah digantung bang. Oh, tidak pernah digantung. Iya, nggak pernah teman-teman Tuhan itu digantung ya. Iya. Cuma Baik. yang digantung itu hanya adalah yang menjual Yesus Kristus, yaitu Yudas. Itu. Oh, Yudas. Nah, itu. Nah, itulah yang digantung. Dan yang sebentar ya bang. Kalau Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada orang yang berdosa yang tidak tahu apa-apa, namanya Tuhan. Dia itu menembus dosa manusia. Dia merelakan dirinya untuk menembus dosa manusia. Makanya kita sekarang bisa selamat, damai sejahtera. Gitu dia bang. Tuhan itu dia menyerahkan diri demi menebus dosa manusia yang sudah berdosa. Dan itu lagi dia membebaskan Iya. yang buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit kembali, seperti Lazarus. Mungkin abang sendiri yang tahu, mungkin saya bukan, nggak ngerti. Iya, tahu bang, saya tahu tentang permasalahan itu. Saya udah tahu permasalahan yang seperti itu, saya tahu ya bang ya. Cuma ya, ada nggak menurut Anda Tuhan digantung gitu? Kalau oleh Tuhan ciptaannya. itu gantung itu artinya itu bang, seperti contoh gantung itu gantung diri, gantung itu. Dipaku kan di tembok juga digantung tuh. Itu kan dulu itu orang yang dulu berdosa itu kan digantung semua. Siapa yang berdosa itu kan digantung, bukan hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menyerahkan diri demi menyelamatkan. Yesus ya yang digantung bang. Oh ya. Oh, saya tadi nggak ada menyinggung Yesus. Oh, ternyata abangnya sendiri yang ngaku Tuhannya digantung. Aduh. Bukan baik. Kalau yang digantung itu bukan Tuhan bang. Itu yang bukan Tuhan, iya. Sepakat ya. Yesus. Tuhan bukan yang digantung ya. Iya. Tetapi Tuhan Yesus itu digantung karena dia menyerahkan diri sama orang-orang yang berdosa. Tetapi apa yang dibilangnya? Iya Bapak. Tetapi Tuhan itu digantung. Orang yang kayak gimana bang? Ada tetapinya itu, saya jadi bingung loh. Jadi bingung. Jadi maksud abang ini gimana sih? Iya. Tuhan bukan yang digantung. Ya, yang digantung kayu salib Yesus itu bukan Tuhan kan, betul? Bukannya Yesus itu bang. Hah? Dulu itu kan zaman dulu itu. Yang disalib itu Yudas atau Yesus sih? Ya? Yang disalib itu Yudas atau Yesus? Dia bunuh sendiri. Beda sama yang disalib. Iya. Jadi aku juga bertanya sama abang itu apa itu yang digantung itu bang? Nah, Tuhan bukan yang digantung. Makanya kata saya Allahus Somad.
Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah, gitu. Jadi kalau yang digantung oleh makhluk itu bukan Tuhan pasti. Makanya kata Anda Yesus itu digantung di kayu salib. Beda disalibkan, beda juga yang bisa digantung, Bang. Waduh, Anda ada Bible Dia di situ? gantung diri. Itu yang digantung. Ada Bible nggak, Bang? Gantung itu. Bang, Kecuali ada Bible contoh nggak? barang-barang seperti ini, digantung itu beda, Bang. Beda dengan disalibkan. Bang, di situ ada Bible Anda nggak? Iya, Ada HP lain? cuma ini aja, Bang. Baik, coba Galatia 3 nomor 13 muka. Abang sendiri lah, mungkin abang tahu lah. Nah, baiklah. Sendiri gak apa-apa. Ada situ kan? Bentar ya. Abang bacain ya. Galatia 4. Nih. Ini, Bang. Baca. Mananya? Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan jadi kutu Taurat kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Digantung, Bang. Macam mana itu kan digantung? Aneh-aneh aja, Bang, ini. Contoh, Bang. Nah, salah tuh kitab emang. Terkutuk orang yang digantung di kayu salib. Emang itu salah kitab tuh. Pokoknya aku tidak bisa menjawab sama abang. Mungkin abang sendiri. Waduh. Ya. Nggak usah dah lah ya kalau kayak gitu. Saya nggak memaksa Anda untuk menjawab pertanyaan saya, Bang, ya. Tapi Anda semoga mendapat hidayah dan paham gitu ya. Cuma gini, Bang. Mungkin abang sendiri, menurut abang itu yang digantung itu apa? Aku balik bertanya. Karena abang Gimana pertanyaannya? Gimana pertanyaannya? Di situ nanti aku dapat jawabannya. Kalau aku sendiri yang menjawabnya, mungkin nggak sesuai nanti sama abang. Coba abang sendiri yang nggak tahu lah. Iya, pertanyaan Anda tolong dilengkapi. Seperti apa pertanyaannya? Kau udah aku perjelaskan lah tadi. Anda bertanya apa? Kau udah aku perjelaskan tadi. Sekarang aku bertanya balik. Iya, abang mau nanya apa? Itu yang saya maksud. Nah, itu yang ku pertanyakan. Tuhan yang bukan digantung itu apa? Itu yang ku pertanyakan. Tuhan bukan yang digantung. Iya, artinya, Bang, ya kalau ada Tuhan yang digantung itu pasti bukan Tuhan atau Tuhan-Tuhanan gitu. Karena Tuhan itu maha kuat, ya, maha suci, lagi maha tinggi. Gak mungkin dia digantung oleh makhluknya, gak mungkin. Gitu. Mungkin perasaan abang ini mungkin pernah ada pernah tertulis di situ kan, Tuhan Yesus itu mungkin digantung, tetapi dalam 3 hari dia bangkit kembali. Oh, kalau hanya untuk ukuran bangkit, Bang, banyak di kitab Anda selain Yesus juga bangkit, Bang. Siapa aja yang bangkit kembali? Nih, Selain Yesus. ya, saya tampilkan ayatnya ya. Iya. Entah ya teman-teman, saya ketikin dulu.
ngetik nih. Baca sendiri deh bang, mungkin nggak jelas, kurang Nih. jelas ini. Nah. Coba bang buka, baca. Kuburan-kuburan terbuka dengan banyak orang kudus yang telah meninggalkan baik. Bangkit. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ke Jawa Tengah mereka ini, ke Jawa Tengah. Kenapa udah mengerti? Nah ini kan ada yang bangkit selain Yesus juga bang. Iya, itu kan yang diselamatkan itu bang. Contohnya bang, kita ini beriman mati dan dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus. Seperti siapa itu? Di situ bang, di situ abang baca aja Matius 27 nomor 52. Di situ bukan Yesus yang membangkitkan, tapi dia bangkit sendiri. Bangkit sendiri orang-orang kudus itu. Nggak mungkin iblis membangkitkan orang mati bang. Selain Tuhan. Orang-orang kudus tadi yang saya tampilkan ini, coba anda baca ceritanya. Yang membangkitkan bukan Yesus, bangkit sendiri mereka. Bayangkan. Emangnya orang itu punya nyawa sendiri, berkuasa sendiri selain Tuhan. Iya makanya. Nggak mungkin kan? Ini kitab anda yang bilang kayak gimana? Bang. Di situ Kayak gimana? Kitab ada yang bilang loh. Coba baca selanjutnya. Baca semua. Ya, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di situ dapat nanti jawabannya semua bang. Makanya kalau baca Alkitab itu semua dibaca bang. Jangan hanya jeleknya aja yang ditangkap diambil. Kepala pasukan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat jauh dari perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Habis nih, di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Jadi bang, nih sakti ini bangkit sendiri, mereka punya nyawa sendiri, bukan Yesus yang membangkitkan. Bahkan mereka lebih duluan bangkit daripada Yesus ini. Ya, kuburan mereka langsung terbuka. Orang kudus ini yang meninggal bangkit mereka. Ya, dan sesudah kebangkitan Yesus, telat Yesus. Ya, mereka pun keluar dari kubur. Gitu. Nggak mungkin bang, nggak mungkin mereka itu bangkit sendiri tanpa melalui Tuhan. Nggak mungkin iblis. Buktinya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit sendiri mereka. Saat itu Yesus lagi di tiang salib. Bangkit mereka. Di situ bang, Tuhan Yesus sudah membangkitkan mereka. Mengangkat semua ke. Banyak bang orang mati bangkit. Kayak gitu. Mau kayak gimana bang? Iya, banyak orang mati yang bangkit selain Yesus gitu bang. Berarti abang udah pernah juga mati ya? Berarti bangkit lagi. Bukan ke saya, nggak nyambung kalau ke saya bang. Artinya gini apa? Tadi kan sudah kita bahas spesifikasi Tuhan itu bukan yang digantung ya. Terus juga kalau masalah ukurannya bangkit sendiri, banyak orang yang bangkit sendiri gitu. Nggak ada itu bang, yang bangkit sendiri nggak ada. Berarti Kecuali salah Tuhan nih. Yesus memang bangkit ke mereka. Kitab Anda salah. Dari mana salahnya? Iya makanya mereka bangkit sendiri salah gitu kitab Anda. Abang tulis buat sendiri itu nggak
Nih bang ya, makanya perhatikan bang ya. Atau gini aja, gini. Nah, Abang ambil kitab fisik abang ya. Nih Matius 27 nomor 52. Ambil kitab fisik abang di situ di tempat abang ya. iya, kita kan lagi live bang, nggak bisa aku buka. Ya iya, nanti ini diinget nih ya. Matius berapa nih? 27 52 ya. Oke. Oke. Bukan saya yang edit. Coba lihat di kitab Anda. Betul nggak tulisannya kayak gini? Ya. Gitu. Banyak kok orang bangkit selain Yesus. 27 Matius 27 ayat 52. Oke. Nah, kebetulan tetangga gua ada juga pendidikan, besok aku tanya sama dia bang ya. Semoga kita bertemu lagi besok ya bang. Ya, sip. Bang, tambahin satu pertanyaan lagi bang ya. Apalagi bang? Mana letak sejarahnya bilang? Di mana letaknya? Apa peninggalannya? Ya. Kuburannya di mana? Ya, kuburannya di mana? Tanya pendeta Anda, bekas kuburan dia bangkit itu di mana gitu. Ya di sana lah bang, di Israel. Kalau abang tanya aja, nggak usah kita berasumsi. Tanya pendeta Anda dulu, di mana kuburannya itu, orang yang bangkit itu. Jangan-jangan di Jawa Tengah pula. Atau abang sendiri yang udah pernah Karena mereka jalan masuk ke kota Kudus masalahnya. Iya, mereka kan masuk jalan ke kota Kudus. Mana judul? Aduh. Yang mana bang judul bang? Sebentar bang. Lagi kecuali Tuhan Yesus yang membangkitkan manusia kembali. Oh iya. Ada judul. Bang. Gini loh bang. Udah diblokir, makasih nih yang tulis ini saya ya. Ya udahlah bang, besok kita ketemu. Bentar bang. Oke. Terima kasih nih yang udah ini ngingatin saya tuh. Ya ada judul katanya. Oke, ya gimana bang? Nantinya itu bang ada tertulis di situ bang. Nantinya Wahyu entah di mana, mungkin abang tahu sendiri nanti. Di saat itu nanti gelap dunia ini, ya gelap dunia ini. Lalu bunyilah tropeng. Disitulah ada terang, itulah Tuhan Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan disitulah dikutip orang yang beriman kepadanya dan yang tidak beriman kepadanya. Ini apa ini? Kagak hilang judulnya. Itulah sejarahnya, aku ingat sama abang. Iya, udah diblokir teman-teman. Cobalah baca abang dulu semua Alkitabnya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, udah tamat bang saya. Udah tamat. Jadi kenapa abang belum paham? Kenapa masih nanya kalau udah tahu? Karena paling banyak janggalnya. Kalau dipelajari gitu, makanya mana sejarahnya orang mati kuburan bangkit. Ayo. Itu sejarah yang paling besar loh ya. Sejarah paling besar ada kuburan terbuka lalu orang mati bangkit gitu. Ini kuburannya mana? Di negara apa? Pasti banyak sejarawan yang mencatatkan gitu. Karena orang bisa hidup kembali gitu. Mati lalu hidup kembali. Gempar orang bang. Bahkan dia jalan-jalan ke kota Kudus untuk menampakkan diri katanya. Zombie atau apa ini ya? Kan kayak gitu. Zombie atau apa? Dracula kah? Atau nggak ngerti saya. Iya teman-teman semuanya kayak gitu. Iyalah bang. Kalau abang itu, aku belum yakin nih abang ini belum tahu semua. Cobalah baca semuanya. Pasti abang mengerti. Cobalah abang baca semua itu ini. Matius 6 sampai 9 baca semua. Sampai ke 11 atau 12. Nah, coba dulu baca. Aku nggak ada Alkitab bang. Cuma di HP ini, cuma di live aja ini. Kenapa cuma Matius 6 itu doang yang Anda ingat? Mungkin abang tahu kan? Iya. Kenapa Matius 6? Coba. Kenapa? Matius 6 ayat 9 sampai ke 11. Kita 10. Sampai amin. Ya ini tahu saya, tahu. Kenapa dengan ini?
Ya cobalah betul bang, sekali aja. Itulah permintaan. Ini perkataan Yesus ini, Kali betul. kita ketemu bang. Hah? Iya. Ya. Kenapa dengan itu? Ya coba aja lah dulu baca, Bang. Biar tahu semua orang dulu. Terus? Lah, maksud Anda kayak gimana? Ya baca aja dulu, biar saya. Saya udah baca nih, Iya, Bang, ya. Nah, udah, iya paham, ngerti saya. Ya, Bang, nggak salah, Ada apa Bang. dengan itu? Ya baca lah, itulah kehidupan kami bang, itulah kepercayaan kami. Oh salah bang, Anda Itulah harusnya baca setiap pagi. Gini bang, Itulah setiap pagi yang kami ucapkan. seharusnya Anda baca Matius 7:21 sampai 23 bang. Itu kan udah mengerti bang. Hah? Karena ini Apa harus isinya? mengerti. Coba dulu mengertikan dulu. Coba dulu, Abang, mengerti. kita baca nih dah ya. Kalau ini kan tadi ya, bentar ya teman-teman ya, putar kamera. Matius 6 ya tadi ya. Matius Karena 6. itu lo berdoa nih ya, doa Bapa kami ya kayak gitu. Oke. Nah, seharusnya Anda juga baca nih Matius 7-nya. Nih, apa yang dikatakan Yesus? Bang, nih ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke? Saya tanya Anda, ada nggak Bapa di sorga mau dan memerintahkan Yesus disalib? Minum dulu ya teman-teman. Bima kau bang ini. Itu kan firman dia itu bang. Itu kan firman dia itu. Karena di atas itu, jika engkau berdoa, berkatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Nah, Itulah kami percaya, dan selanjutnya itu. nggak ada kan nggak ada kan perintah Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus? Itulah doa kami bang. Itulah yang Bukan masalah doa bang. Yang kita cari ini agar memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, harus mengikuti apa yang dikehendaki Bapanya. Nah, ada nggak Bapa di sorga menghendaki Yesus itu supaya tersalib? Aduh. Ayo. Aduh, bingung abang ini. Aku nggak mau menjelaskan bang. Mungkin abang sendiri. Lanjut bang ya, nih ya. Nih lanjut kita baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Tuhan bang? Agamanya. Itu menurut saya bang, orang-orang yang berdosa dia melakukan kebaikan tetapi dia tidak taat kepada Tuhan. Yang memanggil Bang. Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus ini Tuhan Kristen kan? Iya, dia Kristen. Ya udah. Tetapi dia setelah dia baru sadar udah terlanjur kiamat, itu kan nanti itu bang. Ya, pada waktu itu kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir Yesus Anda bang. Iblis. Mm-mm. Itu kan yang bukan, itu maksudnya itu kan yang bukan, itu seperti agama-agama yang apa itu, antikris itu bang. Itu antikris itu yang mengatakan itu bang. Di sini yang pura-pura ikut di kepada sini yang Yesus. dikatakan oleh Yesus yang berseru ya menyebut dia Tuhan. Nah, di situ Baca dia dulu mengatakan, betul-betul Matius 7:21 sampai 23. Iya, gini bang. Di situ dia mengatakan bang,
Kalau dia mengenal Bapa dan dia mengenal aku, dia sudah mengenal Bapa. Yaitu dia Tuhan Yesus sendiri. Enggak, dia itu kan manusia ilahi, Bang. Enggak mungkin Tuhan itu dia turun ke dunia ini. Kalau dia turun ke dunia ini, Bang, hangus terbakar dunia ini, Bang. Juga manusia ini, Bang. Jadi ditampung. Jadi ditampung di jasad Yesus gitu Tuhan. Apa yang ku tunggu dulu, Bang? Apa yang nggak bisa sama Tuhan, Bang? Seperti di situ. Baik, apa yang nggak bisa sama Tuhan? Saya tanya, Tuhan bisa nggak bikin dosa? Kalau bikin dosa, Tuhan itu nggak bisa, Bang. Kok nggak bisa? Dia sendiri yang memilih. Kok nggak bisa, Bang? Iya, yang bikin dosa itu manusia. Berarti ada yang tidak pantas bagi Tuhan gitu. Contohnya, Nggak pantas Tuhan itu bikin dosa. Oke? Seperti bos dalam pekerjaannya, anggotanya begitu banyak. Ini bos ini contoh ya, contoh. Nah, dia memperhatikan anggotanya itu begitu banyak. Dia menilai satu persatu anggota itu mana yang lebih baik. Itu yang diangkatnya menjadi itu yang dinaikkan. Mana yang lebih buruk itu yang dikeluarkan. Itu yang digeser. Itu dia, Bang. Waduh, akut Bang. Yang berbuat dosa itu yang digeser. Akut abang ini. Abang yang nggak mengerti. Iya, masalahnya ya kawan-kawan semuanya, kita itu membahas sudah sesuai dengan ayat ya, dengan Yesus tadi menyampaikan akan apa? Akan mengusir yang memanggilnya Tuhan gitu. Kayak gimana? Di situ ada di Roma aja, Bu, ada di situ, Bang. Dilawan pula perkataan Yesus dengan Paulus. Jadi gini aja, Bang, ya ikuti Yesus. Gak pernah Yesus itu mengajarkan Kristen. Ngapain coba? Itu tertulis Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Iya. Kutanya dulu, Abang. Dulu agama Yesus apa? Yesus mengikuti ibundanya. Manusia yang membuat Kristen itu. Yesus mengikuti ibundanya Yahudi. Akan kayak gitu. Dulu kan nggak ada Kristen. Cuma ya iya, memang nggak ada. Sekarang kan manusia yang bikin Kristen. Karena setelah turun ngapain Yesus, makanya ngapain Anda Injil itu? Ngapain Anda ikut-ikutan bikinan manusia kalau kayak gitu? Karena firman Tuhan itu makanya ditulis satu persatu perkataan Tuhan Yesus atau firman. Baik yang buruk, baik yang baik. Yang buruk juga ditulis, yang baik juga ditulis. Mana yang baik itulah ambil, yang buruk jangan diambil. Kacau, Bang, kalau kayak gitu. Abang sendiri yang gak mengerti. Abang sendiri yang bikin tulisan. Saya heran juga dengan konsep Anda itu loh ya. Di Kristen itu Tuhan bisa jadi apa saja. Ya bisa. Kutanya dulu, apa yang nggak bisa sama Tuhan? Dia kan dia menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Baik. Suka-suka dia dong. Oh baik. Boleh saya tanya? Suka-suka dia. Bisa nggak dia jadi iblis? Biasa kan? Hah? Bisa nggak dia jadi iblis? Ya, itu kan terserah dia. Bisa dia jadi iblis? Masa dia bisa jadi iblis sementara dia yang menciptakan iblis? Iya, dia bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Mana mungkin dia? Kan loh, kok tiba-tiba nggak bisa? Namanya Tuhan, Bang. Dia segala puak bisa. Iya, kata Anda bisa apa saja. Bisa nggak dia jadi iblis? Iya. Sementara dia jadi abang sendiri. Dia juga Tuhan itu dia menjadi salah. Namanya Tuhan itu dia bisa apa saja. Dia sekarang. Iya, tahu saya bisa apa saja. Sudah, Bang, poinnya di situ dia bisa apa saja. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak dia jadi iblis? Nanti abang bilang
Tuhan itu abang, aduh, Nah, jawab. Karena itu argumentasi Anda kepada saya tadi, Tuhan itu bisa jadi apa saja, mah segalanya. Saya mau tanya, bisakah dia jadi iblis? jelas-jelas dia milik dia semua. Kutanya dulu bang, sebelum ada dunia ini atau langit, siapa yang duluan pertama? Tuhan apa iblis? Nah, bentar dulu bang ya, kita nggak ke situ masalah penciptaan. Kita ini membahas masalah konsep Tuhan. Bisa nggak dia jadi iblis? kalau dia mau bisa. Kalau Bisa dia jadi mau, iblis. tidak bisa. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, gimana? Kalau dia mau bisa jadi iblis. Kalau dia nggak mau, Kok mau nggak mau gitu? Aneh. kalau ini kan contoh, kalau dia mau, contohnya aku Tuhan ya, aku mau jadi iblis, bisa jadi iblis. Aku mau jadi Tuhan, aku mau jadi manusia, bisa. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi apa saja bisa. Satu lagi bang, satu lagi. Oke, satu lagi ya. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Anda itu menjadi bukan Tuhan? Alah, nggak mungkin bang, nggak yakin aku itu. Loh, tiba-tiba nggak bisa bang. Tuhan Anda itu bisa menjadi hanya orang Kayak bodoh gimana itu. bang? Kan katanya bisa segalanya dengan maha kuasanya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Kok nggak bisa? Kayak gimana cara berpikirnya? Contohnya bang, Ah, ini Tuhan. Jadi dia datangilah orang bodoh. Aku buta ke Tuhan. Begitulah dia. Aku bukan Tuhan, padahal dia Tuhan. Begitu jumpa dia sama orang bodoh, dibilang itu bukan Tuhan. Begitu jumpa dia sama orang yang pintar atau waras, iya Tuhan. Wajib dia bersujud. Engkau adalah Tuhan. Seperti mereka mengatakan di sama murid. Kemana-mana abang. Yang saya tanyakan, karena dia saking maha kuasanya, jadi iblis pun bisa dia, kan kayak gitu. Bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Makanya abang nggak bisa menjawab pertanyaanku. Makanya di dunia ini, siapa yang dulu di dunia ini aku bilang Tuhan apa iblis? Saya bicara tentang masalah Tuhannya aja bang. Ya, oke, bukan iblis. Nah, Tuhan Anda itu kan bisa apa saja, betul bang? Tuhan Anda bisa apa saja, betul? Bisa. Bisa jadi iblis juga, betul? Bisa kalau dia mau. Iya, oke. Nah sekarang saya mau tanya, bisa juga dia menjadi bukan Tuhan? Bisa kalau dia pura-pura bukan Tuhan. Waduh, Enggak mungkin aku menjawab. Tuhan pura-pura. Aduh. Ada. Pura-pura bukan Tuhan kayak gimana? Jadi boleh pura-pura bukan Tuhan gitu ya? Kan abang sendiri yang bilang. Jawab lah. Nggak mungkin aku dia macam nggak menjawab. Bang, gini. Saya ajak Anda berpikir ya sedikit ya, biar cerdas sedikit lah ya teman-teman semuanya. Saya dan abang itu kan manusia ya, betul? Ya. Baik. Iya. Saya dan Anda adalah seorang manusia ya bang ya. Setiap hari kita makan apa bang? Saya makan nasi sih. Abang makan apa? Makan daging babi ya. Oh, makan daging babi. Waduh. Ya. Nah, bang. Baik. Sekali, bang. Tapi Anda makan daging babi, saya makan nasi, pantas nggak sebagai manusia? Ya, Kita makan ini pantas. Coba gini sebentar. Kalau saya ganti daging babi Anda dan nasi saya dengan kotoran, pantas nggak kita makan kotoran? Ya nggak boleh lah bang. Kecuali nggak boleh. Gini, nggak pantas kan? Nggak pantas kan? Nggak boleh kan? Kecuali binatang seperti Ya. dia mengkorek-korek itu mencari makanannya. Ya wajar. Mau tidak mau dia makanannya itu. Gini bang, gini. Pantas nggak kita makan kotoran berdua sebagai manusia? Nggak boleh.
Itu Nggak pantas orang ya? luar. Kecuali orang gila. Iya, nggak pantas Yang kan? sudah kerasukan baru. Iya, nggak pantas kan? Mm-mm. Ya, nggak pantas. Iya itu ya. Enggak. Enggak, ya baik bang. Begitulah Tuhan bang. Ya, begitu Tuhan. Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita gitu. Apalagi bagi Tuhan. Tuhan Yesus kan bang. Amin. Nggak pantas bang Tuhan itu. Ya, dia mengecil. Nggak pantas Tuhan itu dikandung oleh perempuan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu jadi bayi. Kagak pantas Tuhan itu diseret oleh ciptaannya. Kagak pantas Tuhan itu ditombak ciptaannya. Kagak pantas Tuhan itu digantung ciptaannya. Oke lah bang. Udah bang kan? Iya, kita sebagai manusia aja ada yang tidak pantas bagi diri kita. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Itu kan menurut kepercayaan abang itu. Oh, ini bukan menurut kepercayaan saya, Bang. Bukan, ini adalah logika gitu. Logika mencerna. Kita nggak bawa agama. Nggak bawa agama. Kami bang. Kenapa kami kita selama sampai sekarang? Karena dia menembus. Nah, itu iman sudah jadinya. Menyerahkan dirinya sama orang-orang yang berdosa. Itulah namanya sudah iman. Itu iman namanya bang sudah. Ya aku jawab lah seperti itu. Jadi abang terus nolaknya, tidak mau menerimanya. Iya itu bang. Artinya kita Tidak bisa pantas pakai akal sehat kita aja ya. Pakai akal sehat kita aja. Kita nggak pantas makan kotoran kan? Nggak ada yang kagak pantas bagi diri kita gitu ya. Kita sebagai manusia ada yang tidak pantas untuk kita. Nah, begitu pula Tuhan ya. Kagak pantas bang Tuhan itu jadi manusia. Jadi melemah dia sampai dikandung perempuan, disusui perempuan. Mendengar jawaban saya bang. Tapi abang jangan suka-suka sendiri bikin-bikin sendirilah. Jadi aku nggak pantas nggak pantas bang Tuhan itu mati. Ya begitu. Nggak pantas Tuhan itu mati. Itu kan Tuhan itu suka-suka dia bang. Mau dia apa? Suka-suka dia. Pasti itu nanti bang. Aduh. Suka-suka dia. Iya. Tahu saya suka-suka dia. Gini, abang bilang tadi kan sudah membaca ayat Alkitab itu mulai ke dia sampai ke Wahyu. Tapi abang belum semuanya membaca. Cobalah perdalamkan semuanya itu. Waduh ya teman-teman. Dalam bang. Aduh. Abang bilang ternyata betul. Gak pantas bang Tuhan mati terkutuk. Gak pantas Tuhan mati terkutuk. Siapa yang mengkutuk dia? Lah Galatia tadi gimana? Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Itu kata orang berdosa yang disalib itu. Lah, yang berbuat dosa Yesus apa? Ya gak ada karena orang. Kenapa disalib kalau nggak ada? Seperti abang. Kalau Yesus kagak ada salah ngapain disalib? Aneh. Karena ada manusia yang tidak tahu diri itu. Karena ada kekini bang di antara kita. Ada yang iri, ada juga yang sehat. Akal iri itu. Iri. Makanya Aduh. disalibkan. Itu artinya Anda ngatur Tuhan bang. Mengatur Tuhan bang. Karena abang kita tidak mau mengerti. Coba abang mengertikan dulu. Perdalamkan. Pasti abang mengerti. Tadi coba. Itu Alkitab. Pikirkan betul-betul pakai akal Anda. Yang saya ajak berpikir tadi. Kita manusia saja ada yang tidak pantas bagi diri kita. Apalagi bagi Tuhan kita. Kagak pantas Tuhan kita itu mengecil. Kagak pantas disusui perempuan. Kagak pantas dikandung perempuan. Kagak pantas juga Tuhan itu jadi sekolah gitu. Terus kagak pantas juga bang ya. Tuhan itu aduh banyak lah pokoknya mati. Nggak bisa menjawab pertanyaanku tadi malah lari-lari itu sah. Gitu mas, itu
itulah bang ya, pikirkan seperti itu gitu loh. Bagi diri kita manusia aja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan gitu. Aku bertanya sama abang. Apa tuh? Nah, boleh lah. Minta maaf ya sebelumnya ya. Kenapa orang-orang kita Muslim melakukan sholat di tengah-tengah jalan, sementara itu ramai? Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah jalan raya. Oh, di tengah-tengah jalan raya. Itu ada dalil bang ya? Iya. Ada dalil. Di seluruh hamparan bumi ini adalah tempat untuk menyembah Allah gitu. Kan ada masjid, kenapa ya harus sholat di pinggir jalan? Kan ada tempatnya. Bang, kalau udah tidak bisa lagi masjidnya menampung kayak gimana? Alah. Di rumah kan bisa. Lah, itulah Anda nggak tahu. Yang namanya sholat di situ Jumat. tadi. Gini. Situ Yang abang namanya tadi sama saya. namanya sholat Jumat ya bang ya. Harus Itu bisa membludak jalan raya gitu. penuh karena kepenuhan itu masjidnya. Dari mana pula kepenuhan? Di lapangan tuh bisa. Lah yang kayak gimana? Ambil contoh aja nanti ya sama saya gitu. Ambil contoh, Anda tampilkan kayak gimana yang Anda maksud gitu. Kalau sholat sampai ke jalan itu artinya apa? Masjidnya sudah tidak mampu menampung jemaahnya. Kayak gitu aja. Sebenarnya bang, janganlah di tengah-tengah jalan raya. Aku udah pernah di situ tuh ditahan sama polisi. Tunggu dulu. Oh, janganlah di tengah-tengah jalan raya. Ada orang Bang, nggak bisakah Anda menyediakan waktu sekitar ya 5 menit saja gitu loh untuk mereka gitu. Ini mau cepet buru-buru ini. Sementara ditahan saya sama polisi. Tahan dulu. Ini ada orang muslim. Jadi pikiran saya, kenapa harus sholat di pinggir jalan? Kayak gak ada rumah ibadah. Sementara rumah ibadah itu besar. ya pasti itu yang membludak. Lapangannya besar. Lapangannya pasti yang membludak gitu. Aduh. Coba Anda lihat sholat Idul Fitri itu, nggak sempat lagi masjidnya menampung seluas apapun tuh. Sholat Idul Fitri itu. Itu kan wajar. Ya wajar. Betul. Sama-sama aja tahu kita. Abang kan nggak tahu tentang saya tadi. Aku juga nggak tahu. Makanya aku balik bertanya. Disitulah bang. Masuk bang dengan pantas tidak pantas tadi. Saya harap Anda bisa memikirkan bagi Tuhan ada yang pantas, ada yang tidak gitu. Nah, begitu juga dengan tulis abang ini di atas ini. Begitu sama seperti itu bang. Kita itu salam sejahtera. Tuhan bukan yang digantung. Iya. Abang pikirkanlah itu. Makanya. Oke lah bang. Semoga ketemu pendeta yang bisa abang memahami. Mungkin abang belum bisa mengerti